Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa yang ada di surga, pagi ini ya Tuhan kami membawa Tuhan seluruh rangkaian ibadah kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau yang beracara ya Tuhan. Berkati ya Tuhan para pemimpin WL, singer, pemain musik ya Tuhan, multimedia, aser, dan juga hamba-Mu yang akan nantikan Pak Isar membawakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan, lawat setiap kami ya Tuhan. Terlebih ya Tuhan, jemaat-Mu yang hadir pada pagi ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan membawa api ya Tuhan. Biarlah roh kami menyala-nyala Tuhan. Di dalam setiap doa-doa kami ya Tuhan, Engkau hadir ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan pagi ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau melindungi ya Tuhan para jemaat-Mu yang Tuhan yang saat ini mungkin dalam perjalanan Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau hantarkan Tuhan di tempat ini Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh merasakan lawatan Tuhan dan penuh kegerahan Tuhan, sukacita ya Tuhan, kami bersama-sama memuji nama-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati juga Tuhan ibadah sekolah minggu ya Tuhan. Kiranya Tuhan kami menyerahkan di tangan kuasa-Mu ya Tuhan pada pagi ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau hadir. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau hadir di tengah kami semua ya Tuhan, melawat kami ya Tuhan. Jikalau ya Tuhan pada pagi ini Tuhan ada yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Jika ada kelemahan tubuh Engkau kuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya ya Tuhan, tidak menghalangi kami semua Tuhan untuk datang kepada Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami siap ya Tuhan mulai ibadah pagi ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mari kita percaya, katakan amin. Cek. Masih tetap dalam hadirat Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu kita mau datang menghampiri tata kasih karunia Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sungguh ya Tuhan, kami mau menghampiri tata kasih karunia-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ajaib nama-Mu. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur
seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Yes Tuhan, tak akan pernah aku sesali Tuhan. Haleluya. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah air mata, Yes. ku saksikan kemuliaan-Mu. Dinyatakan berapapun harga Tuhan, berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat, katakan, melayani ya Tuhan. Kami mau terus melayani-Mu Tuhan. Kami mau terus mengiring-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau terus mengasihi-Mu Tuhan. Yes Tuhan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sungguh tak pernah kami sesali mengiring-Mu Yesus. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidup. Lewati lembah ya Tuhan, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu. Dinyatakan berapapun harga yang harus kami bayar Tuhan, berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani. Oh, melayani-Mu Tuhan. Kami mau terus mengasihi-Mu Tuhan. Kami mau terus mengikuti-Mu. Kami mau terus mengiring-Mu Tuhan. Yes. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku katakan melayani. Oh, haleluya Yesus. Sungguh kami mau melayani-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Yes. Ya Rabbi Syekh ya Rabbi. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari jemaat saja mau katakan melayani Tuhan. Amin. Yes. Oh, ini kerinduan hati kami Tuhan. Kami mau terus mengiring-Mu. Kami mau terus mengikuti-Mu Tuhan. Kami mau terus melayani-Mu Tuhan. Janji-Mu yang kami pegang selalu dalam kehidupan kami Tuhan. Yes. Ya Tuhan. Mari katakan sekali lagi dengan segenap hati. Melayani-Mu Tuhan. Oh ya Rabbi. Yes Tuhan.
Kami mau terus melayani-Mu ya Tuhan. Hidupku janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat katakan sampai ku dapat sampai kami dapat Tuhan, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Oh, haleluya. Kami tahu Tuhan, kami akan mendapatkan mahkota yang tidak pernah layu itu Tuhan. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau terus melayani-Mu Tuhan. Kami mau terus mengiring-Mu Tuhan. Kami mau terus mengasihi Tuhan lebih daripada apapun Tuhan. Yes, ya Tuhan. Lawat setiap kami pagi hari ini dengan urapan yang baru Tuhan. Lawat setiap kami dengan urapan yang baru Tuhan. Biarlah api Roh-Mu turun Tuhan atas setiap jemaat-Mu Tuhan. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Ya Rabba, ya Rabba. Yes Tuhan, Engkau Allah yang setia dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang setia dalam kehidupan kami Tuhan. Allah yang baik, tiada seperti-Mu Yesus. Haleluya. Sebab Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Sebab Engkau yang layak terima puji-pujian daripada kami Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti-Mu Yesus. Oh haleluya, haleluya. Kami mau terus melayani-Mu Tuhan. Kami mau terus mengiring-Mu Tuhan. Melayani. Oh sungguh Tuhan, sungguh kami terus mau melayani-Mu Tuhan. Kami katakan apapun kondisi kami Tuhan, tidak dapat menghalangi kami untuk datang terus melayani-Mu Tuhan. Yes. Amin. Ku pegang teguh sampai ku dapat katakan melayani. Oh Yesus. Mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai kami dapat mahkota daripada-Mu Tuhan. Mahkota yang tidak pernah layu itu Tuhan. Melayani, mengiring-Mu seumur hidupku. Kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat, katakan sampai ku dapat, sampai ku dapat katakan sampai ku dapat, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus kami mau memuji-Mu, terus kami mau menyembah-Mu Tuhan. Bahkan kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu saja ya Tuhan yang menguasai kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memuji, menyembah dan bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita mau berikan sapa salam satu dengan yang lain. Haleluya. Haleluya. Ya. Masih siap untuk memuji Tuhan, amin. 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 Saya undang bangkit berdiri kembali Bapak Ibu. Ya, yang masih kuat berdiri kita berdiri ya Tuhan. Ya, yang hanya bisa duduk tidak masalah. Ayo. Haleluya. Kita mau katakan kita menyala bagi Tuhan. Amin. Mari bersama-sama katakan. Menyala di dalamku, apimu penuhiku, membakar hati, genapi firman-Mu. Yesus, ku menyala bagi-Mu. Kita mau katakan bersama-sama, Roh Allah bergerak. Roh Allah bergerak sekarang, membakar hati dalam hati. Roh Kudus bekerja sekarang. Bangkitkan iman dalam hati, bangkitkan iman dalam hati. Ku bersorak, hey, terbakar api Roh Kudus yang bergerak, hey, bangkit bersama imanku di dalam-Mu, bersama-Mu menyala di dalamku. Api-Mu Tuhan, api-Mu penuhiku, membakar hati, genapi firman-Mu. Yesus, ku menyala bagi-Mu. Haleluya. Mari bersama-sama kita mau katakan, Roh Allah bergerak sekarang. Roh Allah bergerak sekarang, membakar api dalam hati. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus bekerja sekarang. Bangkitkan iman kita, amin. Bangkitkan iman dalam hati. Ku bersorak, membakar api Roh Kudus yang bergerak, bangkit bersama imanku di dalam-Mu, bersama-Mu menyala di dalamku. Api-Mu penuhiku, membakar hati, genapi firman-Mu. Ye, katakan sekali lagi, menyala di dalamku. Api-Mu penuhiku, membakar hati, genapi firman-Mu. Yesus,
ku menyala bagimu. Yesus, Yesus, ku menyala bagi. Katakan sekali lagi bersama-sama. Yesus, ku menyala bagimu. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Sorak-sorai kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Ya, kemarin kita tahu bahwa oma-oma lansia ya sedang berfellowship ya dalam gathering. Ya mungkin ada kesaksian di dalam fellowship gatheringnya. Oma Kris, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih untuk waktunya. Shalom Bapak Ibu. Jangan bosan mendengar kesaksianku ya. Haleluya. Bapak Ibu, iblis itu pinter. Waktu hari Sabtu ya, malam Sabtunya itu aku malah semalam tuh nggak bisa tidur sama sekali. Sampai cucuku yang di sebelahku, "Kenapa sih Oma kok usrek gue?" Waktu mau berangkat besoknya itu semalam tuh aku nggak bisa tidur. Jam 12, jam 1, jam 2 sampai jam 3 nggak bisa tidur. Terus aku berdoa, "Tuhan, tolong beri aku tidur, aku besok mau pergi, aku mau bersekutu memuji-Mu." Sampai jam 3 nggak bisa tidur, jam 4 itu baru merem. Jam 5 udah bangun aku, udah mandi karena mandinya kan gantian gitu ya. Waktu mau bangun itu gini, wes males aku apalagi sudah di WA kalau Bu nggak bisa ikut karena sakit. Wes aku nggak usah ikut sisan wes yo, aku kok semalam nggak tidur. Nanti takutnya aku ngantuk di sana. Tapi hati ini nggak ada damai sejahtera gitu. Tidur pun nggak bisa, gelebak-gelebak. Lalu ya ampun piye ki aku harus ngapain? Tidur nggak bisa, mau berangkat bimbang. Roh Kudus itu bicara, apa Tuhan nggak kurang panjang tangannya untuk bisa menolongmu? Nah saya takut Tuhan nanti kalau ngantuk. Ternyata nggak ngantuk loh. Bersama Ibu Maria Pak Isar sehari aku nggak bisa tidur sendiri, yang lainnya bisa tidur. Bapak Ibu, Tuhan itu maha besar. Dan iblis itu tidak suka kalau kita setia memuji Tuhan. Kalau nggak usah berangkat juga nggak apa-apa, nanti lain hari kan ada waktu. Terus aku, enggak wis Tuhan tolong aku untuk aku bisa berangkat nggak apa-apa. Nah tadi pagi juga begitu untuk mau bangun. Puji Tuhan karena aku nggak bisa tidur kemarin, semalam itu tidur nyenyak, enak. Bangun jam 5, aku masih nawar sama Tuhan. Tuhan aku nggak berangkat aja, aku capek, aku mau tidur. Tapi Tuhan bicara, ibadah. Ya wis Tuhan nanti tak bangun jam 6, tak mandi jam 6. Bapak Ibu, kalau kita setia ikut Tuhan, kita punya permintaan Tuhan pasti kabulkan kok. Nah wong, Tuhan aku nggak bisa bangun, Tuhan kasih aku bisa bangun, bisa tidur nyenyak. Ya, jadi kalau kita itu nawar-nawar mbak Tuhan, sebetulnya kita itu lagi nawar sama iblis ya. Apa Bapak Ibu yang kita dapat? Percaya Gusti Yesus lan manut piwulange, kita enggak bakal kecewa. Aku mau pujian, percaya Gusti Yesus ya. Asik. Percaya Gusti Yesus lan manut piwulange, sing sadina-dina ngrasake sabdane, gondeli papakane, natapi pranatane, kanthi tulusing ati slawase. Setan ora doyan, demit ora dulit, lelara padha lunga, amarga percaya rezekine teko, saben dina bejo tumrape sing percaya Gusti Yesus. Setan ora doyan, setan ora doyan, demit ora dulit, lelara padha lunga, amarga percaya rezekine teko, saben dina. Oke,
tumrap sing percaya Gusti Yesus. Tumrap sing percaya Gusti Yesus sama-sama. Percaya Gusti Yesus. Terima kasih. Terima kasih Oma Kris. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita sekali lagi Bapak Ibu. Ya, saya mengundang Bapak Freddy. Oh, Oma Emil? Ya, silakan. Shalom, selamat pagi semua. Ya memang ya apa yang dibilang Bu Kris itu benar. Ya, dan memang saya juga ya kita mungkin sedih ya karena dua ibu kita ndak ikut. Ibu Mitin sama Ibu Eng ya. Terus ya memang kalau kita lansia itu ada yang kurang kan pasti kita aduh kenapa ya kurangnya. Ya. Oh Bu Haryanto juga. Iya, Bu siapa? Bu Indah ya namanya, Bu Linda itu ya. Oke, tapi semuanya itu karena apa ya? Ada halangan ya. Jadi mereka tidak bisa ikut. Bu Saragi juga ya. Karena sudah ada di lingkungan ya untuk ke Bandungan ya. Oke deh, memang kalau kita mau bilang melayani Tuhan itu harus dengan segenap hati kita ya. Tanpa setia dan taat kepada Tuhan ya, kita tidak bisa melayani Tuhan ya. Oke, lagu-lagunya luar biasa ya itu. Dan Oma mengucap syukur Bapak Ibu Gembala selalu mendampingi kita para lansia ini ya. Jadi sepanjang perjalanan itu memang ada kendala tapi Tuhan itu baik ya. Jadi ya kita enggak terasa capek deh pulangnya karena cuacanya enak, udaranya enak, sejuk ya di Boyolali itu ya. Oke, walaupun Oma aduh ada kedinginan gitu. Tapi sudahlah, itu semuanya kita lakukan untuk Tuhan. Nah, sekarang Oma juga mau memuji nama Tuhan, melayani. Oke. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Yes, Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Amin. Melayani lebih sungguh. Mari kita melayani Tuhan lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Amin. Mengasihi lebih sungguh. Yes, Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Mari kita mengasihi Tuhan lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Amin. Yes. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Mari jemaat, mari kita semuanya, kita mau mengasihi, kita mau melayani Tuhan, kita mau mengampuni satu dengan yang lain.
sehingga rumah Tuhan dipenuhi dengan orang-orang yang hidup dalam kebenarannya. Mari kita ya jemaat. Jadi Tuhan yang akan tambahkan kursi-kursi yang kosong, Tuhan akan tambahkan ya. Kita percaya kepada kita punya Tuhan Yesus ya, yang ada sekarang ini. Mari kita tetap melayani Tuhan dalam ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Maka Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan akan memberkati kita semua yang ada pada saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Oma Emil. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Ada Pak Freddy. Monggo silakan Pak Freddy. Ya, puji nama Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan untuk lansia ya. Terima kasih pada pagi hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu Gembala yang kemarin udah mentasbiskan ke 5 orang evangelis ya. Jadi saya hanya bisa berpesan bahwa mari kita tetap terus dukung evangelis yang sudah dimeteraikan oleh Tuhan. Mari kita dukung sehingga mereka berlima dan tentunya jemaat-jemaat semua yang ada di sini untuk memberikan kontribusi yang lebih bagi Tuhan. Terima kasih. Pada kesempatan yang indah ini saya ingin sebetulnya kemarin waktu pentasbisan saya mau mengapresiasi lagu ini, tetapi karena kemarin banyak iklan yang lewat jadinya tertunda pada hari ini. Ya, sebuah lagu yang saya rilis sebulan yang lalu, sebetulnya waktu saya mendengar bocoran dari Bapak Gembala waktu kita di Jogja ya. Wah, saya tanya sama Tuhan, apa nih saya yang mau berikan apresiasi kepada kelima evangelis. Kemudian saya membuat sebuah sajak ya, puisi. Kemudian saya mau bacakan puisi di depan podium ini, tetapi saya pikir wah kalau sajak kok kurang keren ya. Maka saya lagukan saudara ya. Sebuah lagu yang berjudul Yesus telah sediakan, yang kemarin kami dengan Bapak Hendri cuman latihan sebentar, setengah jam, kemudian kita aransemen bersama lagu yang saya rilis ini, dan mudah-mudahan lagu ini dan pastinya bisa membawa para jemaat khususnya para evangelis untuk tetap teguh imannya di dalam Tuhan, di dalam pekerjaan Tuhan, akan tetap terus menyala-nyala. Ada Tuhan bentar, ulangi Pak. Sejak awal Tuhan berjanji memberikan. Ulang-ulang Pak. Belum apa saudara. Sejak awal Tuhan telah beri berjuta kasih di hidupku. Sejak awal Yesus berjanji menyertai. Sampai saat waktunya nanti dunia pun akan berhenti, namun setiap
firman-Mu Tuhan kekal selamanya. Oh, yang tak pernah ku pikirkan, yang tak pernah ku katakan, itu yang sekarang Kau Tuhan berikan. Oh, yang tak pernah ku bayangkan, yang tak pernah ku impikan, itu yang sekarang Yesus telah sediakan. Sejak awal Tuhan telah beri berjuta kasih di hidupku. Sejak awal Yesus berjanji menyertai, sampai saat waktunya nanti dunia pun akan berhenti. Namun setiap firman-Mu Tuhan kekal selamanya. Oh, yang tak pernah ku pikirkan, yang tak pernah ku katakan, itu yang sekarang Kau Tuhan berikan. Oh, yang tak pernah ku bayangkan, yang tak pernah ku impikan, itu yang sekarang Yesus telah sediakan. Oh, yang tak pernah ku pikirkan, yang tak pernah ku katakan, itu yang sekarang Kau Tuhan berikan. Oh, yang tak pernah ku bayangkan, yang tak pernah ku impikan, itu yang sekarang Yesus telah sediakan. Itu yang sekarang Yesus telah sediakan. Oh, itu yang sekarang Yesus telah sediakan. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan. Sekali lagi kita mau beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Terima kasih Pak Fedi untuk pujiannya. Luar biasa ya, jemaat Tuhan yang tinggal dan tertanam baik-baik dalam Tuhan. Tuhan berikan ya talenta-talenta yang baru ya. Amin. Untuk berkarya untuk nama Tuhan. Bapak Ibu, kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Amin. Kita bangkit berdiri. Kita mau katakan, kita tinggal di dalam Dia dan kita pasti berbuah. Amin. Amin. Mari sama-sama katakan. Oh, 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 oh. Sekali lagi katakan. Oh, 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 oh,
katakan bersama-sama Yesus. Yesus pokok dan kita caranya. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Katakan oh, 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 oh. Sekali lagi katakan oh, oh. Katakan Yesus. Yesus pokok dan kita jarang. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cintakan. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau katakan Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cintakan. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta. Katakan tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau katakan jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Oh, jangan coba-coba. Oh, jangan coba-coba. Tinggal di luar katakan oh, 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 oh. Katakan Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah carangnya. Dan kita carangnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cintakan. Yesus cinta semua. Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Oh, jangan coba-coba. Oh, jangan coba-coba. Tinggal di luarnya katakan oh, 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 oh. Sekali lagi katakan oh, 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 oh. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya undang anak-anak sekolah minggu. Saya minta Pak Isar untuk mendoakan. Ya, mari Bapak Ibu kita semua
Kita berdoa mendukung ibadah anak-anak kita. Mari kita angkat tangan kita. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur anak-anak-Mu berdiri di hadapan Tuhan untuk menerima berkat ibadah mereka saat ini sebentar lagi Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, jamah mereka berkati dengan tangan-Mu sendiri yang memberkati mereka, menjamah mereka, terlebih menjamah hati mereka. Biar setiap apa yang mereka terima di pagi hari ini itu akan membawa pengenalan akan Tuhan lebih dalam lagi. Terlebih Tuhan, mereka mengalami secara pribadi pakai guru-guru sekolah minggu yang menyampaikan isi hati. Urapi mereka ya Tuhan, urapi Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah anak-anak kami ke dalam tangan-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Selamat beribadah anak-anak sekolah minggu. Mari Bapak Ibu, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya Tuhan. Kami bawa hidup kami Tuhan. Kami bawa hidup kami ke dalam tempat kudus-Mu Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami mau tenang Tuhan. Kami mau duduk tenang untuk mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yes Tuhan. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hati kami Tuhan. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara. Katakan, ku bawa hidupku sekarang Tuhan. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hati kami Tuhan. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru Tuhan. Dengan urapan yang baru, agar kami lebih lagi Tuhan. Agar aku lebih lagi mendengar suara. Jadikan kami Tuhan. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Oh, jadikan kami Tuhan. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Kita mau nyatakan dengan iman kita, ku bawa hidupku Tuhan.
Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, ke tempat kudus-Mu Tuhan. di mezbah-Mu Tuhan kami menyerahkan hidup kami Di Tuhan. mezbah-Mu ku serahkan Seluruh hidupku, penuhi hati kami, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara. Jadikan aku, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar setiap suku bangsa Tuhan, agar semua suku bangsa datang. Mari Bapak Ibu jemaat saya undang bangkit berdiri. Jadikan kami Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang. Katakan sekali lagi, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu. Oh, jadikan aku Tuhan, ya Tuhan. Yes, yes Tuhan, bawa kami Tuhan sebagai pendoa-pendoa-Mu Tuhan. Semua suku bangsa datang menyembah. Oh, jadikan kami, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang. Sekali lagi nyatakan dengan imanmu, jadikan kami Tuhan, jadikan kami, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah. agar semua suku bangsa ya Tuhan datang menyembah Tuhan, agar semua suku bangsa tidak ada satupun suku bangsa yang terlewat. Suku bangsa menyembah Tuhan. Oh, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Kirarabashikararabarabasarabara. Hurabashandarabahiyararabau. Ajaib perbuatan-Mu ya Tuhan, tiada Tuhan seperti Engkau, hanya Engkau yang layak disembah, hanya Engkau yang layak ditinggikan.
Semua lidah mengaku bahwa Engkaulah Yesus Tuhan. Setiap lutut berteluk di hadapan-Mu, menyembah Engkau ya Tuhan. Suku-suku bangsa menyembah Tuhan. Indonesia menyembah kepada Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Indonesia ada karena anugerah Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan-Mu, bahwa Indonesia spesial di hadapan-Mu. Di antara semua bangsa-bangsa, hanya di Indonesia terdapat begitu banyak suku-suku, 300 lebih ya Tuhan, bahkan pulau-pulau ribuan. Benar sungguh Tuhan, yang menyatukan semua, seluruh keberagaman hanya oleh karena anugerah Tuhan. Kami boleh Tuhan di Indonesia menyembah kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Ini semua karena kasih anugerah Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh di pagi hari ini dan yang lain Tuhan di negeri ini memuji menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, sehingga sungguh gereja Tuhan dikuatkan. Gereja Tuhan bersama-sama dengan Roh-Mu melangkah untuk menyatakan bahwa sungguh Tuhan itu baik, dan kabar baik diberitakan ke seluruh pelosok bangsa ini, negeri ini, dari lembah, dari gunung, kota, desa, dimanapun Tuhan, bahkan mereka yang ada di lautan mengalami lawatan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu yang kami dengar saat ini mengerti bahwa sesungguhnya dasar untuk kami berdoa adalah pernyataan-pernyataan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap hati kami menjadi tanah yang subur, firman yang siap ditabur, bertumbuh, bahkan akan berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Pengurapan-Mu membawa mata hati kami tajam, semakin mengerti. Kami percaya Tuhan, ketika firman-Mu dilepaskan, kuasa-Mu juga dilepaskan. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang lemah dikuatkan. Ketika firman-Mu disampaikan, tanda-tanda heran setiap umat-Mu yang mendengarkan mengalami secara pribadi. Apapun persoalan mereka, apapun yang saat ini mereka datang ke tempat ini, ada jalan keluar. Pintu yang tertutup dibuka dari dalam nama Yesus Kristus. Tuhan membuat jalan-jalan di mana kegelapan saat ini, tapi Tuhan menerangi dan ada jalan keluar. Terima kasih Bapa, kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan ya. Jadi ini doa yang keempat kali dikhotbahkan ya. Yang pertama dulu disampaikan secret place, tentu dengan Tuhan, mempunyai hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Namanya juga doa, bukan hanya sekedar berkomunikasi, berkata-kata, tetapi doa itu sampai menyentuh hati kita, menyentuh hati Tuhan. Ya. Nanti akan saya bagikan dasarnya supaya sebenarnya banyak hal, tetapi saya coba untuk hanya 4 ayat saja, cukup mewakili supaya kita mengerti sebelum kita berdoa apa sih yang harus kita pahami. Ya.
Jadi kita nanti berdoa kita efektif, tidak hanya disuarakan tapi ngambang kemana gitu ya. Ya ngambang aja gitu, pokoknya saya doa teriak-teriak, tapi gak ada dasarnya, susah juga. Sehingga banyak orang tidak bergairah untuk berjumpa dengan Tuhan lewat doa. Padahal doa ini adalah di mana kita memasuki dunia rohani, dimensi yang berbeda dengan kenyataan yang kita lihat. Jadi dikatakan di Ibrani itu jelas, di Korintus, bahwa yang tidak kelihatan itu lebih nyata daripada yang kelihatan. Kok bisa ya? Saya kan memakai mata jasmani, tentu dong yang kelihatan yang sekarang lebih paham. Tetapi yang kenyataan yang sekarang ada itu didasari yang tidak ada. Jadi sebenarnya untuk kita rindu supaya yang kelihatan yang nyata dipulihkan, mengalami satu transformasi, itu harus kita memasuki dimensi yang tidak kelihatannya. Makanya dikatakan kita kan manusia rohani. Rohani berhubungan dengan rohani. Jadi yang hanya didapatkan dengan mata iman. Tidak ada yang lain. Jadi sesuatu yang kelihatan ini tidaklah menentukan apa yang seharusnya kita terima. Orang berkata sakit, inflasi, segala macam kacau, banyak hal yang kita lihat. Seakan-akan itu menjadi kesimpulan buat kita bahwa sesungguhnya saat sekarang lagi kegelapan. Itu memang benar karena memang dunia akan semakin gelap. Tetapi Tuhan berjanji di dalam kegelapan itu Tuhan tampilkan kita menjadi alat Tuhan. Terang Tuhan terbit atas kita. Ya, ini nyalakan api doamu. Kalau di orang sepintas membaca, apa ya, nyalakan berkobar-kobar semangat, bagaimana ya? Namanya dinyalakan kan disulut langsung terbakar. Tetapi segala sesuatu dimulai dari dalam. Doa itu dari dalam, bukan dari luar. Banyak tampilan luar menjadi sesuatu hal, oh iya pokok doa ini ya, gitu ya. Bukan itu ya. Makanya dikatakan Roh Allah ada di dalam kita. Jadi sebenarnya dikatakan Roh Kudus berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kita dipakai untuk melepaskan dari dalam. Kan ada Roh Kudus. Apa keluhan-keluhan tidak terucapkan itu bisa lewat hidup kita. Dipakai. Sehingga kadang orang berdoa meriang, ada gemetar, karena itu dorongan Roh Kudus lewat. Karena Tuhan memakai perkataan kita itu untuk mengubah apa yang kelihatan. Tetapi bukan karena kekuatan kita, bukan, tapi karena roh yang ada di dalam kita. Nah, ini akan saya sampaikan, ada 4 ayat saja saya bagikan. Boleh ditampilkan, next. Ini pertama ayat paling dasar sekali. Ya, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Luar biasa kan? Berarti segala sesuatu yang kita lakukan di luar iman artinya bicara dengan kekuatan, bicara dengan pengalaman, pengetahuan, bicara karena teori apa yang didapatkan menjadi teori karena dia pengalaman bertahun-tahun, itu menjadi kesimpulan buat kita. Itu namanya di luar iman. Itu yang dapat ditangkap dengan logika. Ya, kalau penelitiannya tidak dipercaya, itu bukan menjadi teori. Karena kita berpegang kepada teori. Jadi apa yang dia kerjakan
kita setuju, percaya, baru kita jalankan. Itu dunia, konsep dunia itu seperti itu. Tetapi konsep di dalam Tuhan kebenarannya bukan. Iman. Iman itu kan sesuatu yang belum kelihatan, belum nyata. Tetapi kita percaya. Kalau dunia berkata, tunggu dulu aku mengadakan disertasi atau tesis atau penelitian, skripsi, dia ada seorang ilmu yang mendalami satu pokok persoalan dan dia dapatkan dan ketemu dan sudah diuji berkali-kali, masuk akal dan nyata. Ya kan? Seperti Alpha Edison itu ya. 1000 kali percobaan baru jadi. Itu konsep apa yang diajarkan oleh dunia. Tetapi kita, sekalipun kita di dunia, tapi kita bukan orang dunia. Kita adalah warga kerajaan Allah yang memakai di atas level daripada konsep dunia. Apa enggak lebih hebat? Ya kan, lebih dahsyat dong kalau begitu. Kenapa saya enggak pakai? Maka yang dikatakan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan dengan iman baru itu berkenan. Kenapa? Karena yang dikerjakan Allah, yang direncanakan, semua janji-janjinya tergenapi lewat iman. Kapan Tuhan tergenapi? Tuhan melihat iman kita. Kepada setiap kita masing-masing diberi sebesar biji sesawi, katanya, dikasih iman. Tapi itu bisa memindahkan gunung. Wah, luar biasa. Dia punya iman yang sempurna, tetapi sebiji sesawi saja bisa menggoncangkan dunia. Itu, kalau kita lihat, itulah sistem konsep kerajaan Allah. Ya kan? Sebab barang siapa berpaling kepada Allah. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, jangan ragu-ragu bahwa Allah itu ada, kan begitu. Jangan ragu-ragu kalau Allah menyertai kita, menolong kita, menghibur kita. Dialah kota bentengku, dialah kekuatan perlindunganku. Jangan ragu-ragu. Barang siapa berpaling datang kepada Tuhan, dia harus percaya. Makanya tingkat kepercayaan ini perlu dibangun. Iman itu perlu dikasih makan. Ya kan? Nanti akan ada ayatnya selanjutnya. Dan dikatakan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh mencari Dia. Ini bukan kata saya. Itu kata firman. Upaya manusia dihargai, coba. Loh, kenapa enggak Tuhan langsung aja kasih gitu? Kenapa kita harus meresponi, kita harus ada bagian kita harus kita lakukan? Kenapa enggak Tuhan saja? Itulah kita harus bersyukur kita dikasih kesempatan dan dihargai. Kita dikasih kehormatan karena kita adalah gambaran Dia. Luar biasa kan? Kita segambar dengan Dia. Tuhan begitu bersukacita kalau kita melakukan di bumi ini sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan. Dia bangga. Wow, ini Dia yang saya cari-cari. Sehingga kalau berdoa, nyalakan api, bukan lagi kita ragu-ragu. Yang Tuhan kehendaki datang kepada Dia karena kita mengenal Dia. Bahwa Allah memberi upah. Apa yang kita doakan? Bangsa-bangsa, suku-suku dikasih upah suku, dikasih jiwa-jiwa, diberi upah.
yang sungguh-sungguh bertekun mencari Dia. Ya, kalau kita selama ini mendengar mencari jiwa, tetapi Tuhan pingin yang terutama Dia. Jiwa itu akan ditambah-tambahkan. Ditambah-tambahkan di firman Tuhan katakan, Tuhan menambah-nambahkan, karena kalau kita baca, kita melihat bagaimana gereja pada saat itu begitu memahami betul cara Tuhan bekerja. Ketika mereka bersatu, ketika mereka berdoa bersama-sama, sehati sepikir, Tuhan yang nambah-nambahkan. Karena memang hati Tuhan itu, kesatuan itu bukan karena sama. Kesatuan itu seperti tadi di musik ini, kan beda drum ini dengan keyboard, ada bass, ada melodi. Beda semua kan? Tetapi ketika disuarakan, dimainkan, apa yang kita dengar? Wow, merdu, itulah kesatuan. Mari kita satu, seide, seini, bukan. Tuhan menghargai setiap potensi, talenta, setiap kita dihargai. Mau dari suku mana, mau suaranya apa, ya, mau pendek, mau tinggi, mau apa, itu di hadapan Tuhan adalah satu warna karena ciptaan Dia. Ya, saya nggak bisa pilih saya lahir sebagai orang Eropa, nggak bisa. Tuhan senang kalau saya dilahirkan di Sumatera, di mana tempat, makanya harus tahu kita tempat lahirnya di mana. Tuhan senang, sehingga ketika bersatu kita menyuarakan dengan yang berbeda-beda. Makanya kalau ada perbedaan dengan saudara kita, berarti kita ada kesatuan. Kalau dunia berkata beda konsepnya, beda caranya, kalau saya bilang satu dia dua, tidak ada kesehatian. Di dalam Tuhan beda. Secara dasarnya kita satu iman. Makanya firman Tuhan kata satu iman, satu roh, satu Tuhan, satu Bapa. Punya anak-anak di keluarga berbeda-beda semua ya. Tapi dia punya satu Bapa. Beda semua, tetapi senang melihat. Wow. Jadi mari kita dengan perbedaan kita itu menguatkan kesatuan kita supaya kita saling mendukung. Sebelum kita berdoa, keluar, cari yang menjengkelkan kita dulu, yang membuat hati kita mungkin terseot-seot. Tuhan berkati dia. Saya harus terima, di hadapan Tuhan kami adalah satu, begitu berbeda. Kan makanya dikatakan di firman Tuhan, kalau mata berkata aku tidak butuh kuping, hidung, bagaimana ya? Tubuh cuma satu, mata semua gitu. Gak mungkin. Tapi semua berbeda, tapi punya fungsinya berbeda. Tetapi di hadapan Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau ada yang menjengkelkan kita, Tuhan terima kasih, Tuhan bicara lewat dia dan membentuk saya menjadi orang yang sabar dan menerima perbedaan itu. Itulah yang Tuhan maunya. Senang dia. Wah, luar biasa. Ini yang Tuhan maui. Makanya kenapa kita sangat berbeda latar belakang. Pohonnya beda-beda, dari Sumatera, dari Jawa, dari mana-mana, dari timur. Tuhan satukan. Dia lihat perbedaan itu menyenangkan. Kok bisa ya? Dia menerima si A sekalipun gayanya begitu. Tapi bisa, bahkan didoain, diberkati. Percayalah bahwa dikatakan Tuhan memberi upah kepada yang sungguh-sungguh mencari dia, mencari hatinya Tuhan. Kalau dia menjengkelkan, doakan, itu hati Tuhan. Dia akan berikan upah. Kita dibentuk oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Orang yang sering marah pasti diperhadapkan dengan orang yang menjengkelkan. Mungkin bawa kendaraan tiba-tiba disenggol. Saya dulu begitu. Sampai-sampai mobil kami biasa di Bogor
pelan di perumahan, ditabrak sama motor boncengan, ya. Yang kami cari bukan dia, bukan mobil kami yang ditabrak, mana orangnya, kemana ya? Karena takut, kelihatan takut, langsung kabur. Aduh kasihan, mudah-mudahan dia tidak apa-apa. Bukan mobil kami perhatikan, memang penyok-penyok, tapi kami cari dia, cepat-cepat kami turun, di mana dia? Biar kita doakan kan gitu. Tapi dia kabur loh. Aduh kasihan amat ya. Mudah-mudahan dia sampai di rumah dengan selamat. Kami lihat penyok, oh puji Tuhan. Tuhan membentuk kami lewat dia. Dari situlah saya setiap setir mobil apa tenang, saya lihat orang mau, sering kami kalau di jalan, syuk, seperti kemarin, senggol, ngeri. Datang istri saya mungkin kebelet kali dia cepat-cepat ya. Nah itulah kami bilang. Mungkin yang Oma Kris atau siapa juga lihat itu mobil yang begitu udah turun-turunan dari Boyolali, dari gunung berapi begini, dia, waduh, orang normal mungkin nggak akan seperti itu. Tapi kami, apakah saya kejar atau enggak, tenang. Istri saya selalu bilang, wah, kalau saya bilang mungkin dia ada yang sakit kali mau dikejar sama dia, atau dia sendiri cepat-cepat bawa orang sakit. Ini yang Tuhan mau, Tuhan bentuk lewat siapa saja. Makanya Tuhan memberi upah kepada sungguh-sungguh yang mencari hati dia. Jadi kalau ada perbedaan di antara kita, wow, berarti ada kesatuan. Ya kan? Jadi kalau kita, makanya dikatakan Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu. Jadi pikiran kita ini diperbaharui oleh firman. Karena kita konsep dilahirkan dunia, sudah lahir baru, tapi kita harus diperbaharui. Sesuatu yang diperbaharui itu ada latihannya, enggak langsung jadi. Kami bertahun-tahun baru kami sadar kalau di jalan disenggol atau apa itu, tenang aja. Oh iya lagi ngejar, mungkin dia ngantar orang sakit kali ya, atau sakit perut dia tuh. Ya Tuhan berkati dia, cuman begitu. Itulah yang menghati Tuhan. Kalau kita paham ini, kita berdoa bagi siapapun, saya percaya Tuhan akan lakukan dengan cara yang ajaib. Pasti. Jadi dimulai dari ya kita ini dulu lah. Mari kita cari siapa yang menjengkelkan. Saya di kantor di Bogor dulu, wow, saya cari yang menjengkelkan atasan saya. Setiap hari saya berdoa, Tuhan berkati direktur saya ini, Tuhan berkati dia, kesehatannya. Itu lepas loh pengampunan, langsung lega. Makanya pengampunan itu luar biasa ya. Makanya kalau yang orang yang pahit hati, itu sel-sel tubuh itu menggerogoti, akhirnya sakit, digerogoti. Tapi kalau kita melepaskan pengampunan, suka, bahkan berdoa bari yang menjengkelkan kita, itu beda berkatnya. Langsung seperti lepas. Tipuan-tipuan, intimidasi dari setan kalah. Nah, makanya dikatakan tanpa iman tidak mungkin. Jadi kita harus memakai konsep kerajaan Allah, bukan konsep dunia. Berilah maka kamu akan diberi. Gimana dia pelit? Ya sudah, apa yang kamu tabur tuai. Itu kan sudah konsep kerajaan Allah. Nggak bisa kita bilang, wah masa. Itu konsepnya, itu firman Tuhan, nggak bisa. Beri dengan sukarela. Sudah itu. Kalau dunia kan apa untungnya kalau saya beri, kira-kira apa ya dari dia bisa saya dapatkan untungnya, kan begitu. Kalau kita enggak sukarela, ikhlas, karena kita menerima dialah Tuhan kita, dialah Bapa kita, menerima apa yang kita butuhkan. Jadi kalau kita paham ini, kita akan semangat berdoa, semangat, karena kita paham betul perbedaan itu menjadi kesatuan. Ya. Next, ini Ibrani 11 ayat 6 ya.
Tadi dikatakan tanpa iman. Jadi apa itu iman? Kan begitu jadinya. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan. Coba, tidak mungkin orang berkenan. Apa iman? Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Bukan dikatakan iman timbul dari penglihatan, enggak, pendengaran. Sekarang yang kita pakai penglihatan. Kita lihat ini sekarang. Secara jasmani kita lihatin. Apa yang terjadi? Wah, bisa stres kita ini. Mau lihat. Kembali ke Roma 12 ayat 2 tadi kan. Berubahlah oleh pembaharuan budi. Jadi kalau dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Sebenarnya bahasanya jangan kamu dicetak, dicengkram sama dunia. Cetakan itu ya. Jangan kamu dicetak konsep dunia, itu maksudnya. Jangan kamu menjadi serupa, dicetak oleh dunia ini. Dunia ini membutuhkan apa yang kita lihat. Sementara firman Tuhan apa yang kamu dengar. Tapi dunia lihat. Sehingga kita melihat masuk ke pikiran, ke hati. Kacau semua. Informasi-informasi yang membuat stres. Sampai-sampai kita tidak bisa lagi lepas untuk kita memperkatakan firman. Tidak ada waktu untuk berdoa. Gak ada waktu untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Lebih kuat apa yang kita lihat. Fakta katanya kan. Lihat coba. Masuk akal kan, lihat. Kacau semua. Narkoba semakin menjadi-jadi. Orang semakin kacau semua. Ya inilah yang terjadi. Makanya kalau kita bilang, ya kita doakan. Masa doa lagi udah begini kok. Padahal iman timbul dari pendengaran bukan penglihatan. Kalau kita melihat yang keadaan sekarang ini, kita akan dicetak. Dibuat pola dunia. Orang jahitan itu ada polanya kan. Dicetak, udah dicetak, dicengkram lagi. Dikurung lagi. Waduh. Makanya kalau Mazmur 91 ayat 1 2 ya. Kalau dikatakan ayat 1 ya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan. Baru di bawahnya, Tuhan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, penyakit sampar yang busuk katanya. Jerat penangkap burung yang mana? Itu tadi cengkraman itu. Tanpa kita sadari kita dilepaskan dari situ. Kita dicengkram, dicetak. Tapi janji Tuhan kita perkatakan. Tuhan yang melepaskan saya dari jerat penangkap burung. Namanya jerat siapa tahu. Orang kita nggak tahu dijerat kok. Dicetak sama mau dikurung. Tapi karena kita paham betul melawan itu adalah iman dengan cara mendengarkan firman. Firman yang bagaimana? Firman yang dikatakan pendengaran oleh firman Kristus. Makanya saya kalau khotbah nggak mau saya keluar dari pendengaran tentang Yesus, kabar baik. Kalau saya memberitakan yang lain di luar Yesus, jemaat nggak beriman. Karena saya tahu kuncinya iman itu timbul dari pendengaran tentang apa yang dikerjakan Yesus di atas kayu salib. Itu makanya kita mendapatkan warisan apa yang Tuhan sudah kerjakan. Sudah selesai katanya. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan firman Tuhan katakan kita pun diberi tempat di sana. Wah, apa enggak luar biasa. Secara rohani kita ada bersama-sama dengan Yesus, ditempatkan di sebelah kanan Allah Bapa. Secara rohani, makanya kita harus tajam dulu di situ. Kalau kita memahami dan menang, katanya di segala sesuatu ditaruh di bawah kaki Yesus. Saya kan ada di sana. Oh, di bawah kaki saya juga ternyata ya. Makanya kalau kita berdoa, hai sakit penyakit, engkau tidak punya kekuatan atas tubuh saya. Dalam nama Yesus keluar kamu dari tubuh saya. Saya bersama dengan Yesus. Kalau saya bacakan, saya pernah bagikan itu di Ulangan
28. Kalau bisa ditampilkan, bisa nggak? Ulangan 28 ayat 1, supaya paham kita ini menyalakan doa itu bagaimana di Ulangan 28. Ayo, bisa ditampilkan Ulangan 28 ayat 1, 2, supaya kita sama-sama mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Ulangan tidak ada di PPT saya, tapi saya agak keluar dari PPT supaya kita Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Supaya kita paham, jadi kalau firman yang kita dengar, paham kita urutannya. Ya, tadi saya katakan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan. Apa itu iman? Timbul dari pendengaran, bukan penglihatan. Dan tentang mendengarkan tentang Yesus. Kita sama-sama membaca ini ya. 1, 2, 3. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat 2. Ayat 2. Coba tolong ditampil. Ingat ya, akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat 2-nya apa? Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Mendengarkan. Baca selanjutnya ke bawah, kamu terimalah berkat itu. Aku menjadi kepala dan bukan ekor. Aku naik terus. Lumbung-lumbungku dipenuhi. Tetapi syarat pertama harus, apakah yang ayat 1 tadi? Coba ayat 1 tadi. Pada zaman itu mereka bisa lakukan? Ini di perjanjian lama. Firman itu diberikan kepada mereka. Apakah ada satu orang aja bisa melakukan ini? Tidak ada. Tidak ada. Wow. Mana ada zaman itu? Ini tergenapi oleh gereja Tuhan. Berarti kita mendengar, diangkat, digenapi oleh Yesus Kristus. Efesus 2 ayat 6. Kita ditempatkan bersama-sama dengan Yesus di sebelah kanan Allah. Berarti kita diangkat, tergenapi buat setiap kita. Kita katakan, iblis saya sudah tahu kebenaran, saya dibebaskan, dimerdekakan oleh kebenarannya ini. Berarti saya terima. Kalau dulu zaman perjanjian lama mereka mengharapkan, tetapi tidak bisa. Hanya Yesus yang bisa melakukan ini. Naik sebelah kanan Allah Bapa dan kita ada di sana. Berarti semua di atas. Kalau kita baca Efesus 1, diangkat melebihi dari pemerintah, penguasa, kerajaan, setiap nama yang dapat disebut, baik di dunia, baik di akan datang, semua diangkat kita di atas bangsa-bangsa. Baru ini tergenapi. Ayat 2, maka berkat itu turun bukan karena kekuatan kita. Makanya kalau kita berdoa, Tuhan, terima kasih, lumbung-lumbungku dipenuhi dengan berkat. Kegagalan tidak akan menghambat daripada pintu berkat buat saya. Karena kebenarannya saya sudah diangkat di atas segala bangsa bersama dengan Yesus. Makanya kita berdoa di dalam nama Yesus. Makanya kita harus mendengarkan tentang Yesus. Apa sih yang dilakukan Yesus di bumi? Dan sekarang apa yang dia lakukan? Dia duduk hanya menonton perbuatan kita, hanya mengambil, masuk ke tahta kasih karunia-Nya. Tahta kasih karunia kan bukan tahta pengadilan. Kalau seorang raja disuruh masuk, ngeri juga. Bukan disuruh kita masuk ke tahta pengadilan, tuduhan, masuk ke tahta kasih karunia. Tersedia hidangan di atas meja, tinggal kita ngambil. Tapi kadang kita kan nggak bisa ngambil, karena apa? Kita belum mengerti kebenarannya. Jadi banyak penggenapan di perjanjian lama itu kita terima sekarang. Saya kemarin sharing sama istri di rumah, suku Asher sekarang terima penggenapan doa berkat
Yakub kepada Asher. Sekarang lihat di tempat di mana kalau petanya itu di laut, apa di situ minyak. Kalau dulu orang berkata hanya minyak zaitun, sekarang minyak benaran. Kalaupun diblokir mereka, dia punya berlimpah-limpah minyak. Asher adalah orang yang menyediakan hidangan raja. Itu doanya, ya kan? Ya, doa Yakub Israel kepada suku Asher. Suku Asher itu sekarang di tempat di mana mereka ada, minyak terbanyak sekarang ada di sana. Tergenapi, saya bilang. Sekarang pun kita menerima ini penggenapannya. Kita sudah diangkat bersama-sama dengan Yesus sebelah kanan Allah Bapa. Sudah mengatasi semua. Persoalankah? Masalah apapun sudah kita atasi. Ya. Jadi yang harus kita dengar bukan apa kata dunia, kata orang. Yang kita dengar adalah apa kata Tuhan, itu saja. Apa kata firman Tuhan? Makanya ada share kita dengar, khotbah kita dengar, kita perkatakan orang lain diberkati. Dia beriman. Jadi kalau sesuatu hal yang kita bicarakan bukan tentang pekerjaan Yesus, tidak beriman itu. Mungkin bisa ketawa sebentar, tapi akan masuk lagi ke persoalan yang lebih dalam. Tetapi sesungguhnya kalau kita beriman, kita harus mendengarkan, belajar, dikatakan akan diberi upaya yang sungguh-sungguh mencari Dia. Berarti dikatakan firman Tuhan seperti mencari melebihi dari emas murni, katanya kan, dicari. Dikatakan harta karunku adalah Yesus Kristus. Sehingga kita dikatakan identitas kita adalah Yesus. Sebagaimana Yesus, begitulah kita. Itu identitas kita. Karena saya bagikan itu ya di Petrus 1 Petrus 3 ayat 10 ya. Oke, next. Jadi tentang Yesus. Kita gali apa yang dikerjakan Yesus. Dia didatangkan ke bumi ini untuk apa? Kita belajar. Itu yang kita pelajari dan banyak hal. Harta karun disediakan. Hanya Yesus jawabannya. Ya, silakan lanjut lagi tadi PPT saya. Setelah Roma 10 ayat 17. Ini dia. Jadi saya urut ya, saya kemarin tuh merenung banyak ayat itu, tapi mana yang mau saya singkat-singkat dulu. Tapi saya tergerak hanya 4 ayat. Saya kurang-kurangi. Terakhir 5, kurangilah dulu lagi. Kurangi lagi akhirnya 4. Supaya singkat gitu ya. Jadi nanti kalau di Komsel bisa dibagikan lagi. Bukan itu. Tadi 3 Yohanes ayat 2. Tadi sudah ada. Ini terakhir itu nanti. 3 Yohanes 1 ayat 2. Tadi sudah ditampilkan, kita bahas sama-sama ya. 1, 2, 3. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa supaya engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ini jelas kok ini. Saudaraku, kasih tahu sama kiri kanan ya. Aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat dalam segala sesuatu. Sama ya, seperti jiwamu baik-baik. Artinya diawali dari jiwa dulu. Sama. Jiwa itu apa di sana? Ada 3. Pikiran, kehendak, dan emosi. Jadi berkat secara fisik nyata sekarang yang kita akan terima, ambil. Mulai dulu dari jiwa, pikiran. Kembali lagi ke pikiran. Makanya kita berkata, pikiranku adalah pikiran Kristus. Ya kan? Kalau enggak bisa kita lihat, kita berdoa tapi enggak ngerti supaya yang nyata ini menjadi dipulihkan pikiran kita dulu.
Kalau pikiran kita tidak dipulihkan, gak bisa kita berdoa sampai kencang-kencang pun balik-balik ke nol lagi. Kita salahin Tuhan, aku udah berdoa lama tapi kok gak nyata. Ya itu barusan aja pikiranmu sudah gak berubah, kamu salahin Tuhan lagi. Kan berubah pikiran. Jadi sama seperti jiwamu baik, begitulah nanti kenyataan yang kita alami, masalah atau apapun ekonomi, jiwa dulu. Minggu kemarin kapan saya bagikan ya, Markus 11 ayat 24. Apa saja yang kamu doakan minta, percayalah bahwa kamu sudah menerima. Jadi sebenarnya contoh, orang yang sakit kita berdoa bukan mencari kesembuhan. Jadi orang mencari biar sembuh, itu aja di otaknya. Tuhan bukan seperti itu. Tuhan sudah menyembuhkan. Kan begitu? Jadi kita bukan mencari supaya sembuh, enggak. Kita hanya menyatakan kesembuhan oleh bilur-bilur. Tuhan ini sembuh. Kok seperti mencari bagaimana supaya sembuh? Apa ini ya? Di pikiran harus berubah dulu. Pikiran ini sebelumnya harus kita simpan. Itu firman. Apa janji Tuhan? Simpan itu semua. Apa pernyataan-pernyataan dari Tuhan? Kita simpan. Dikatakan baik-baik dalam segala, kan dibilang ini. Dalam segala sesuatu kan? Gak ada ditinggalin. Segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik. Pikiranmu. Misalnya begini, kita mau berdoa tentang kesembuhan, ya. Ini pikiran kita ini udah dicengkeramin di dunia ini. Konsep saya bilang pertama tadi, mengubah pikiran ini nggak gampang, dilatih dan harus paham. Kita berdoa, Tuhan sembuhkan, sudah sembuh, tapi setelah kita keluar, mungkin nggak ya, langsung kepikiran lagi logika. Apa ya? Tapi kan parah sakitnya. Ingat Yeskiel. Tulang-tulang kering hidup. Tulang-tulang kering aja hidup. Jadi kalau kita berdoa sesuatu hal, misalnya keuangan atau kebutuhan, langsung karena sudah dicengkeram, langsung berpikir, makan apa aku besok ya? Tapi tadi doa sungguh-sungguh, bahkan doa puasa habis-habisan. Tapi setelah keluar dari ruang doa atau setelah doa, menara doa di sini keluar, dilihat kan langsung mata bermain, langsung ingat, memori kan ini dicetak sama konsep dunia. Sekalipun seperti itu, kita tetap melatih. Bukan apa yang saya lihat, tetapi apa yang kata firman Tuhan. Oleh bilur-bilurnya sudah sembuh. Iblis berkata, lihat, nyata apa enggak? Lihat. No, bukan karena kenyataan, tetapi kebenaran yang saya katakan. Iblis mulai dari situ mulai meninggalkan yang sakit. Dia akan tinggalkan karena dia nggak sanggup. Karena akan kita terus, makanya dikatakan janda yang terus kepada hakim yang lalim, yang tidak takut sama Tuhan, terus tekun. Kepada yang lalim aja begitu, apalagi Tuhan kita. Sebelum kita berdoa, dia sudah sediakan yang terbaik. Jadi dibutuhkan ketekunan. Dan harus tahu firman. Makanya iblis udah doa saja, tapi jangan tahu kebenaran. Karena kebenaran dia tahu, bahaya, mujizat terjadi. Ya. Next, ini sebenarnya panjang pemberitaannya, tapi waktunya ya, biar 4 ayat aja tapi lama juga ya. Inilah kuncinya. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ini akan saya perkatakan terus kalau saya khotbah di sini, karena iblis dengar. Di mulut kita inilah jawabannya. Apakah hidup? Perkatakan yang hidup.
Perkatakan kesembuhan, perkatakan yang membangun, perkatakan yang memberkati. Sekalipun Tuhan pikiran saya ini, sekalipun yang saya lihat, sekalipun pohon ara tidak berbunga, tetapi aku bersuka cita karena Tuhan sudah menyembuhkan dia 2000 tahun yang lalu. Ini kita perkatakan seperti orang makan 3 kali sehari, apapun persoalanmu, lihat apa yang terjadi. Apakah dalam bergumulan sakit penyakit? Sakit penyakit nggak ada kekuatanmu dalam tubuh saya, dalam tubuh saudara saya. Keluar. Tulang-tulang yang saat ini kering, hidup dalam nama Yesus. Bangkit. Kalau kita berdoa untuk yang sakit, kita harus tahu firman. Karena itu firman itu pedang roh yang membelah sakit penyakitnya, diseket semua. Pedang roh harus firman. Jangan kita berdoa tapi nggak ngerti dasarnya apa kata orang. Jangan seperti anak Skewa 7 anak habis semua, lari semua kan, karena dilihat Paulus ya. Aku tahu, aku kenal siapa Paulus, aku kenal kamu siapa. Digregatin semua kan. Tahu nggak itu kejadiannya di Alkitab? Kabur, nggak berpakaian di semua. Karena dia kata-katanya sama. Apa yang Paulus katakan sama. Tetapi iblis tahu aku kenal siapa kamu. Semua kabur. Disayat sama setan. Makanya kita katakan, kalau kita membuka pintu berkat, katakanlah, hei pintu yang tertutup, hari ini pintu berkat terbuka dan pintu alam maut tutup. Dan sekarang sakit penyakit dalam nama Yesus keluar dari tubuh anakku, keluar. Karena tubuh anakku adalah bait Allah. Roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada itu. Kita harus sebutkan firman sehingga kita berdoa berdasarkan firman. Tuhanku yang menyembuhkan, Dia adalah benteng kekuatanku. Apapun panas si jahat pada siang hari memanah, ada perisai iman yang menghalangi. Makanya Efesus 6 ayat 12 kan gitu kan, apa senjata? Ya, ada senjatanya kan. Kita akan berikatkan, makanya dikatakan pertama berikat pinggang kebenaran. Karena itu pertama kebenaran yang memerdekakan. Kebenaran itu. Jadi kita tahu kebenaran memerdekakan. Kalau saya sebut firman, merdeka, lepaskan dia. Jadi sebenarnya Tuhan sudah kasih karunia itu berlimpah-limpah. Jadi kalau diingat di Wahyu 3 ayat 20 ya, Tuhan mengetok pintu. Siapa yang membuka, saya masuk. Aduh sopan banget ya, pada Dia pencipta langit dan bumi dan kita ini buatan tangannya. Kok sampai Yesus berkata, karena apa? Pintu untuk Tuhan Yesus enggak dibuka lagi. Dia pakai dengan kekuatannya konsep dunia. Tapi Yesus tak mengetok. Tuhan bukan berarti tidak berkuasa, Dia sudah menyembuhkan, menyelesaikan di atas kayu salib, bahkan tubuhnya terkoyak-koyak supaya jaminan oleh bilur-bilurnya siapa yang percaya sembuh. Tetapi kenapa seperti ini? Tuhan nggak langsung mau. Dia mau dari perkataan kita. Dia mau pakai seperti Tuhan segambar dengan kita. Dia menciptakan langit dan bumi, jadi terang, jadi dengan mulut bukan dengan tangan. Dia menciptakan dengan mulut. Berbahagialah kita diciptakan dengan membentuk dengan tangan Tuhan. Makanya kita segambar dengan Dia. Jadi kita perkatakan di alam roh spiritual. Makanya roh setan itu menunggu ketika kita perkatakan. Ya. Dan kita tekun memperkatakan ini. Anakku sehat, anakku pintar. Dia adalah anak Tuhan yang luar biasa dan diberkati. Wah, kita sudah bernubuat menjadi nabi bagi
anak-anak kita. Firman Tuhan katakan, kita menjadi nabi bagi kita sendiri. Aku adalah orang yang sehat. Setiap pagi saya katakan itu, saya sehat, saya kuat, tulang-tulang saya kuat, otot saya kuat. Semua organ tubuh saya berfungsi dengan baik. Tapi iblis berkata, alah katanya, yang saya katakan kebenaran kok. Urusannya Tuhan kan. Yang saya katakan dengan mulut ini kita harus berkatakan kebenaran, maka Tuhan bekerja dengan dahsyat. Kuasa Allah dilepaskan, itu kan Roma 1 ayat 16-17. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Kan Injil ada kekuatan. Jadi kalau kita melihat kuasa Allah, kekuatan Allah dilepas, kita perkatakan Injil, kabar baik, apa yang Yesus sudah kerjakan di atas kayu salib. Oleh bilur-bilurnya dia sudah sembuh. Tuhan senang mendengar itu karena hati Tuhan, semua orang percaya sehat-sehat dan baik-baik dalam segala sesuatu. Tetapi ada caranya, kita harus tahu firman. Makanya kita minta biar roh yang ada di dalam saya menjadi roh hikmat, pengertian, pengetahuan, keperkasaan. Bicara dengan apa? Kesehatan, pengetahuan. Kita katakan ada roh. Kita jangan sampai roh di dalam kita ini kita sepertinya kita apinya kita redupkan. Karena apa? Melihat dengan yang nyata. Kita harus perangi dengan firman, perkataan. Roma 10 ayat 8. Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hati. Ini firman. Ini kita perkatakan. Firman yang kita perkatakan dan kita simpan dulu di hati. Apa yang meluap dari mulut, itu meluap dari hati. Apa yang kita perkatakan keluar dari mulut, keluar dari hati. Jadi apa yang kita simpan, ya apa yang kita dengar, simpanlah di hati. Otomatis itu sistem sarafnya langsung keluar. Jadi perkataan ini, kemarin juga saya sharing, ternyata benar menurut penelitian orang Korea, ahli saraf, operasi saraf. Jadi apa yang dikatakan seorang manusia itu langsung saraf, seperti kita menghidupkan lampu, tek, langsung hidup. Kita katakan langsung saraf bereaksi menerima apa yang kita katakan. Kalau kita katakan, aduh aku lagi lemas, langsung saraf otomatis lemas. Jadi kalau kita katakan, Tuhan aku kuat karena Tuhan adalah kekuatanku, otomatis saraf itu sudah otomatis ada kekuatan baru, kekuatan ilahi. Aku sudah tua jadi saya nggak bisa apa-apa. Langsung saraf berkata, sel-sel mati kamu semua, mati sel-sel. Hanya kita loyo jalan. Karena kita katakan tadi, aku sudah tua jadi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Langsung saraf berkata, otak kita langsung lemah, nggak bisa lagi ingat. Saya katakan sama istri saya, ternyata benar ini, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Ketika kita ngomong, usahaku berhasil. Setiap belalang pelahap pindah, keluar dari setiap usaha saya. Dalam nama Yesus, tubuhku sehat, sel-sel tubuh saya dihidupkan oleh Roh Kudus. Karena firman-Nya berkata, roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati yang ada di dalam tubuh akan menghidupkan tubuh saya yang fana ini. Roma 10 ayat 11. Berarti perkatakan ke tubuh kita, sel-sel yang mati jadi hidup. Kesaksian di situ saya dengar kanker yang dokter sudah angkat tangan dalam tempo 3 apa 6 bulan sembuh karena memperkatakan. Seperti Yeskiel berkata kepada tulang, sekarang saya perkatakan kepada sel-sel semua yang sudah mati hidup. Hidup. Dokter bingung, loh kok bisa ya? Gak masuk logika. Karena firman Tuhan di atas logika. Jadi itu saya temukan, saya dengar, iya ya, perkataan kita itu langsung otomatis saraf kita menangkap. Jadi saraf-saraf semua langsung mati apa hidup, tergantung kita apa yang kita keluar dari mulut kita. Saya diberkati, langsung saraf-saraf ada ide-ide baru kan, keluar semua ide-ide baru. Tiba-tiba Tuhan kirim siapa aja berdiskusi bisnis apa, saya diberkati. Karena saya sudah diangkat bersama dengan Yesus di atas segala bangsa. Jadi Ulangan 28, semua berkat menjadi milikku dalam nama Yesus.
Perkatakanlah itu terus. Jadi bukan Tuhan tidak berkuasa, Dia mau kita pun meresponi. Disediakan hidangan di atas meja, kalau kita tidak ambil, ambil loh. Wah, takut, gak mau. Makanya dikatakan, mari kita memasuki tahta kasih karunia Allah yang tidak punya sesuatu yang kita lakukan dan tidak layak kita terima. Itu disediakan. Itu semua karena darah Yesus yang melayakkan kita. Itu yang saya bagikan. Ya. Nanti saya lanjutkan lagi khotbah berikutnya. Udah 4 kali khotbah untuk tentang doa. Jadi kalau kita berdoa, yakin kemenangan itu menjadi milik kita. Aku adalah orang yang lebih daripada pemenang. Dan Yesus sudah putuskan, Dia sudah bayar saya dengan lunas di atas kayu salib. Dan Dia sudah menggantikan saya dengan sempurna di atas kayu salib. Kalau Yesus di sebelah kanan Allah Bapa, sehat, saya juga sehat. Kan firman Tuhan dikatakan begitu. Bagaimana Yesus keberadaannya, begitulah kita di bumi ini. Katakan sehat, sembuh, diberkati, semua berjalan dengan baik. Dan masa depanku ditentukan oleh tangan Tuhan, bukan dunia ini. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, sungguh sangat banyak berkat yang kami boleh terima dari firman-Mu yang hidup dan berkuasa, yang akan memilah semua hal-hal yang tidak baik dan Tuhan gantikan yang baik. Biar sekalipun Tuhan operasi kami dengan firman-Mu, kami harus berlatih mengubah pikiran kami. Pertama, kami mengubah pikiran kami bahwa Allah itu baik. Bapa Gembala, kami takkan kekurangan. Kami senantiasa dilindungi, diberkati, dituntun, dipimpin sama Roh Kudus. Apa saja yang kami kerjakan berhasil oleh karena firman-Mu, kata firman-Mu. Hanya kami belajar untuk setia mengasihi Engkau seperti Engkau mengasihi kami. Itu menjadi konsep surgawi. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kami, melayani kami, mengampuni kami. Sehingga kami mau belajar terus dengan perbedaan kami yang sekarang. Tapi kami paham betul firman-Mu. Kami harus berdoa bagi mereka yang menjengkelkan kami, yang mungkin tidak mengampuni kami. Karena pengampunan Tuhan sudah sempurna bagi kami, kekal. Oleh karena itu kami mau belajar memperbaharui pikiran kami, melihat segala sesuatu yang di saudara-saudara kami kelemahannya, tapi itu menjadi kekuatan bagi Dia. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin sampai sekarang belum kami lepaskan pengampunan. Dalam nama Yesus kami katakan, setiap roh-roh yang mengeraskan hati, tidak mau mengampuni, kau keluar dalam nama Yesus Kristus dari setiap jemaat Tuhan gereja di tempat ini. Kami lepaskan pengampunan kepada mereka dan turunlah berkat atas mereka, memberkati kesehatan mereka, memberkati apapun yang dia kerjakan. Karena kami tahu ketika kami menabur dengan doa, kami akan menuai kemenangan. Dan kami dilepaskan dari intimidasi pengaruh si jahat, roh ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, dan tidak ada bahagian pekerjaan si jahat yang memasuki bahkan mendekati kehidupan keluarga kami, bahkan secara pribadi. Kami sudah ada di dalam Yesus Kristus, bersama-sama dengan Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan kami mengatasi, diangkat di atas segala bangsa. Dan oleh karena itu kami punya syarat yang baik karena Yesus Kristus yang mengerjakan bagi kami, dan kami hanya menerima benefit berkat yang Tuhan sediakan. Kami imani Tuhan bahwa kami terus Tuhan belajar dan bahkan mengutamakan Tuhan, mengutamakan firman-Mu, bukan berdasarkan penglihatan, tapi kami mau dengar-dengaran dengan suara Roh-Mu ya Bapa yang ada di dalam kami. Terima kasih Bapa,
Kami tidak mau mendengarkan yang di luar, tapi kami mau mendengarkan yang di dalam kami, yaitu Roh Kudus yang menuntun kami. Terpujilah nama Tuhan. Sungguh di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Hisar yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Pak Hisar. Mari Bapak Ibu, kita mau memberikan persembahan kita. Saya mau mengundang yang bertugas di kolektan pagi hari ini. Mari bersama-sama kita angkat persembahan kita mau bawa dalam tangan kuasa Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan terus kami ada Tuhan. Kami mau ya Tuhan, di dalam setiap perkataan kami, di dalam setiap tingkah laku kami Tuhan, biarlah Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu ya Tuhan yang telah disampaikan Tuhan. Setiap doa-doa kami ya Tuhan adalah doa-doa yang penuh kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, kami berdoa ya Tuhan pagi hari ini kami bawa persembahan kami ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu Bapa. Kami berdoa Tuhan, biarlah persembahan yang mati ini Engkau mengubahnya menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan kepadamu Tuhan, dan dapat memperlebar kerajaan Allah. Ya Tuhan, terima kasih Bapa. Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudari kami ya Tuhan, yang bertugas di kolektan pagi hari ini. Tuhan memberkati usahanya, Tuhan memberkati studinya, Tuhan memberkati pekerjaannya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau bawa lebih lagi Tuhan di dalam setiap pekerjaan pelayanan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau bawa naik dan bukan turun Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau memberi dengan sukacita pagi hari ini Tuhan. Kami mau menabur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, mari Bapak Ibu yang sudah memberi, saya undang bangkit berdiri.